Jumpa lagi dengan Bu Ari dalam pelajaran prakarya. Untuk kali ini Bu Ari akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan clay tepung. Hasilnya nanti kalian bisa kreasikan menjadi kerajinan berbagai macam yang kalian inginkan. Karena clay ini lunak, jadi kalian akan bentuk apapun itu bisa. Nah, Bu Ari di sini akan memperkenalkan dulu bahannya apa. Bahan yang diperlukan adalah satu, ada tepung maizena atau tepung jagung. Yang kedua, ada tepung beras. Yang ketiga, ada tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian yang keempat, ini ada natrium benzoat. Nah, natrium benzoat ini adalah berfungsi untuk membuat clay tersebut dia tidak mudah berjamur, jadi biar awet dan tahan lama. Bahan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah lem putih atau lem kayu. Di sini Bu Ari ambil merek Raja Wali. Ini lemnya, lem putih. Kemudian alatnya adalah ada sendok makan. Ini Bu Ari ambil dari plastik. Kemudian berikutnya ada, karena Bu Ari ingin membuat sebuah semangka, dan semangka tersebut nanti akan saya jadikan gantungan kunci, maka bahannya adalah gantungan kunci alatnya. Kemudian ada kolong. Ini ada yang jual kolong seperti ini. Kalau enggak, berarti kalian bisa membuat dari kawat kemudian dilengkungkan. Kemudian ada juga ini kawat, nantinya fungsinya adalah ini dimasukkan ke dalam pengait ini, kemudian jadi satu dengan gantungan kunci ini. Jadi ada gantungan kunci, ada kolong untuk pengaitnya, dan satu lagi adalah untuk kawat untuk menancapkan kolong yang tadi. Kemudian bahan berikutnya ini ada pewarna. Pewarna Bu Ari ambil karena di rumah ada pewarna makanan, maka Bu Ari menggunakan pewarna makanan. Nah, kalau kalian punya pewarna selain makanan, bisa pewarna tekstil atau pewarna poster dan yang lain, bisa digunakan juga. Ini adalah bahan dan alatnya. Oh ya, berikutnya ini adalah alat untuk nanti mengaduk tepungnya, dan ini adalah untuk menggilasnya. Ini bisa kalian pergunakan gelas atau botol atau yang lain. Jadi kalau misalnya di rumah punya roll untuk membuat kue, itu juga bisa. Tapi Bu Ari karena ini kecil, jadi enggak saya pakai roll, tapi saya pergunakan botol bekas saja. Mari kita mulai bagaimana cara membuat clay tepung tersebut. Kita siapkan bahannya. Nah, bahan di sini yang kita pergunakan adalah nanti bisa kalian buat 1:1 banding 2. Duanya adalah lem. Jadi lebih banyak lemnya. Kita pergunakan karena Bu Ari di sini tidak membuat dalam jumlah besar, maka Bu Ari pakai ukuran sendok saja. Kalau misalnya anak-anakku di rumah ada timbangan, di rumah bisa menggunakan timbangan, yaitu perbandingannya 1:1:2. Jadi seperti ini. Oh ya, nanti benzoatnya, katakan ini nanti 4 sendok, nanti benzoatnya cukup 1 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Kita Bu Ari buat hanya 2 sendok saja. 2 sendok tepung maizena seperti ini. 2 sendok tepung tapioka.
Jadi 2 sendok. Kemudian 2 sendok tepung beras. 1, 2. Nah, sudah. Kalau sudah, kemudian ini dicampur jadi satu. Dicampur jadi satu seperti ini. Kemudian lemnya banding 2, jadi nanti timbangannya dibanding 2. Ini lem itu Bu Ari beli 500 gram, sudah 600 gram sudah saya pakai kemarin separohnya. Nah, ini kita tinggal menuangkan, bukan sendoknya ya. Kemudian seperti ini, kira-kira 200 gram. Nah, kalau sudah, ini kita campur seperti ini. Nanti lem itu bisa menyesuaikan tingkat kepadatannya, kita bisa sesuaikan. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, tidak bisa kita menggunakan sendok terus, maka yang kita pergunakan selanjutnya kalau sudah seperti ini, itu adalah main tangan. Nah, seperti ini. Kalau sudah tercampur, kemudian bisa kita aduk dengan menggunakan tangan sampai kalis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan tangan. Sebetulnya kalau toh misalnya kalian ukurannya tidak pas benar, itu tidak apa-apa, nanti bisa disesuaikan lemnya. Nanti kita uleni sampai menjadi kalis seperti membuat adonan kue. Ini memang kalau membuat kue tepung seperti ini mungkin bawahnya dialas dengan menggunakan koran biar tepungnya tidak ke mana-mana. Seperti ini. Diaduk sampai kalis. Ini lemnya agak kebanyakan, saya tambah tepung ya. Ini sesuaikan aja, sedikit, tambahkan sedikit, satu lagi. Nah, seperti ini kayak membuat adonan kue. Natrium benzoatnya 1 sendok. Oke, kemudian kita aduk lagi. Nah, ini sudah agak mau kalis adonannya, sudah nanti bisa dibentuk. Biar bagus,
kalian bisa tekan-tekan seperti ini, nanti bisa jadikan satu. Namanya kalis itu tidak lengket lagi di wadah. Ini seperti ini. Sudah tidak lengket. Ini sudah jadi. Adonannya. Ya gampang ya anak-anakku ya. Ini adonan claynya sudah jadi. Tinggal kalian untuk bisa dijadikan apa, ini adonan claynya seperti ini sudah jadi. Kemudian kalau sudah jadi adonannya, kemudian kalian bisa beri warna sesuai yang kalian inginkan. Karena Bu Ari ingin membuat semangka, maka adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian nanti berwarna merah, satu bagian nanti berwarna hijau, satu bagian berwarna putih, tetap putih. Kemudian satu lagi nanti untuk bijinya ini Bu Ari akan membuat hitam sedikit. Nah seperti ini. Kita sisihkan dulu yang sudah. Bentar. Ini kalau sudah jadi seperti ini, kita warna. Ambil pewarna. Ini ambil pewarna merah. Caranya adalah lubang di tengah, kemudian tuangkan pewarnanya seperti ini. Kemudian baru kita satukan atau kita aduk atau kita uli jadi warna merah seperti ini warna merah. Terus diaduk sampai mendapatkan warna yang diinginkan, warna merah. Kalau membuat clay memang tangan kita agak kotor, tapi tidak masalah. Karena apa? Nanti sesudah selesai bisa kita bersihkan dengan cepat dengan menggunakan sabun. Nah ini sudah selesai kita warna merah seperti ini. Kita membuat warna hijau. Kita sama, yaitu kita kita tuangkan warna hijau di tengah seperti ini. Sama prosesnya. Yang hitam nanti demikian juga. Ini warna hijau. Hijau adalah dipergunakan untuk kulitnya. Ini kurang hijau, ditambahkan. Akan mendapatkan warna hijau seperti ini. Hijaunya kurang mantap, perlu ditambahkan lagi. Ini masih hijau daun, kurang tua lagi.
Nah, ini sudah agak kelihatan hijaunya. Nah, ini sudah hijau. Kemudian warna putih tetap, kemudian warna hitam. Hitamnya karena kecil, dikit aja. Ini warna hitam. Kecil. Jadi ada warna merah, warna hijau, tetap warna putih, kemudian ada warna hitam kecil untuk nanti bijinya. Sudah kita buat claynya sudah selesai. Mari kita buat bagaimana cara membuat buah semangka. Caranya yang pertama kali kita akan buat dalamnya dulu. Jadi kita akan membuat bagian dalamnya. Bu Ari akan membuat hanya buah semangka kecil saja, nggak usah besar-besar. Nanti kalian bisa praktekkan kalian mau membuat apa. Nah, ini dalamnya semangka bulat, kita buat bulatan seperti ini. Kemudian kalau sudah kita mau lapiskan, berikutnya dalamnya merah, kemudian setelah dalamnya merah, kemudian berikutnya adalah putih. Ini kita buat bagian di sini, kita pipihkan seperti ini. Kita pipihkan membentuk lingkaran. Ini kalau misalnya masih belum bisa, kita tambahkan. Nanti kira-kira agak besar lingkarannya. Ini seperti ini, kita pipihkan. Kalau sudah kita pipihkan, bagian merah ini kita tutup seperti ini, kemudian dilingkarkan. Nah, lingkarannya ini sisanya kita hilangkan. Jadi seperti ini. Nah, ada. Ini nanti masih bisa kita pergunakan. Kita buat lingkaran lagi. Nah, sudah seperti ini. Langkah berikutnya adalah yang untuk kulit, yaitu yang hijau. Sama dengan tadi, kita buat di sini, kemudian kita pipihkan untuk lingkaran. Kita pipihkan, kemudian kita masukkan lagi. Kita tutup. Ya, di sini kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Kemudian sisanya kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini, kita buat lingkaran lagi.
jadi sebuah lingkaran. Nah, ini sudah jadi semangka. Nanti yang paling luar adalah kulitnya, kemudian nanti bagian berikutnya adalah yang warnanya putih tadi, kemudian yang bagian dalam, paling dalam adalah warna merah. Sekarang kita potong. Kita potong menggunakan cutter atau pisau. Kalian bisa jadikan menjadi 4 buah atau jadikan 8 buah boleh. Seperti ini. Nah, bentuknya. Jadi ada tengahnya merah, ada putih, kemudian hijau bagian luar sendiri. Misalnya bagian hijaunya mau dipertebal, boleh juga. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian mau bagi 8, berarti ini dibagi 4. Seperti ini. Kemudian tinggal kalian buka lagi. Katakan mau jadikan 8, boleh. 8. Jadi gantungannya kecil-kecil nanti. Ini akan jadi 8. Nah, satu adonan bisa jadi 8. Seperti ini semangka. Yang berikutnya, untuk memberikan di dalam semangka itu ada bijinya untuk memberi action atau memberi mempermanis bahwa sebuah semangka yang ada isinya, maka ini ditambahkan yang warna hitam kecil-kecil aja. Jadi ditambahkan di sini, kemudian kecil satu lagi hitam tambahkan di sini, kemudian kecil, tambahkan, kemudian ambil. Caranya yang hitam dipilin dulu, baru direkatkan. Jadi semacam ini. Nah, anak-anakku, nanti langkah berikutnya sama ya, seperti ini. Nah, kalau sudah mendapatkan semacam ini, berikutnya langkahnya adalah kita mau sebelum dikeringkan, kita mau pasang gantungan kunci terlebih dahulu. Tapi sebelum gantungan kunci, yang akan kita pasang adalah, kalau kalian nanti di rumah tidak ada kolong seperti ini, bisa kalian buat kawat sendiri kemudian dilingkarkan. Ini kawat kemudian dilingkarkan. Ini masukkan di ini sebagai, ini karena masih bisa bentuk, dimasukkan dalam sini ya, ini. Kemudian satu lagi ini kolong seperti ini. Nah, ini bisa, kalau yang mau dikeringkan cukup begini saja boleh. Sesudah nanti kering baru dipasangkan gantungan kuncinya. Jadi sementara seperti ini sudah cukup. Jadi sementara seperti ini sudah cukup. Seperti ini. Kalau misalnya bentuknya kok kurang bagus atau kurang simetris, bisa kalian perbaiki kembali. Karena ini masih lentur, jadi masih bisa dibolak-balik. Nah, kalau sudah kering, nanti baru dipasang kolong yang ini dan gantungan kunci ini. Coba kalau misalnya ini sudah kering, ini dipasang seperti ini, kolong, kemudian gantungan kunci dimasukkan. Nah, ini sudah dimatikan.
ini sudah jadi gantungan kunci. Jadi karena ini masih lentur, jadi masih ini dimasukkan tinggal seperti ini. Nah, itu anak-anakku, Bu Ari kemarin sudah mengeringkan. Ini 1 hari sudah kering. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi sudah bisa kalian pergunakan untuk gantungan kunci, untuk gantungan tas atau yang lain. Bu Ari buat strawberry, ini juga sama. Caranya memudah, hanya dipilin, kemudian atasnya dikasih daun, cukup gampang juga. Jadi ini saya rasa kalian di rumah bisa membuat clay dengan variasi atau yang kalian inginkan. Akan membuat apa boleh, karena clay ini sifatnya lentur, jadi bisa dipergunakan atau untuk membuat apa saja yang kalian inginkan. Itu bisa, entah itu boneka, entah itu tulisan, entah itu bunga atau buah-buahan atau yang lain. Jadi cukup mudah untuk membuat clay. Sudah seperti ini nanti tinggal dikeringkan tergantung panas matahari. Bu Ari ini kemarin mengeringkannya hanya 1 hari karena waktu itu masih panas sekali. Kalau sekarang agak mendung-mendung, berarti 2-3 hari sudah bisa dipakai atau sudah bisa kering. Demikian anak-anakku, materi kita hari ini tentang membuat gantungan kunci dari clay tepung. Semoga kalian bisa mempraktekkannya di rumah dengan membuat variasi kalian yang lain. Ditunggu Bu Ari hasil karya kerajinan kalian. Saya tutup untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.